itu kita akan mulai dulu dengan berdoa ya. Semoga pertemuan di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita awali dengan mohon berkat pada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Para siswa, hari ini adalah hari pertama kali kita bicara mengenai coding dan KA. Coding dan KA tahun ini adalah pelajaran yang baru mungkin bagi kalian. Karena apa? Pembelajaran coding dan KA sekarang sudah masuk di dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah, tetapi sifatnya pilihan. Nah, kalian ini karena sudah memilih coding dan KA, maka siang hari ini kita akan memulai proses pembelajaran coding dan KA. Gitu ya. Nah, sebelumnya Pak Kres hari ini akan memulai bicara mengenai konten digital. Konten digital. Nah, apa sih yang akan kita pelajari nanti, para siswa? Nanti yang akan kita pelajari adalah beberapa hal yang berkaitan dengan apa itu konten digital. Kita sering mendengar konten digital. Pengertiannya apa sih konten digital? Tuh ya. Yang kedua, apa saja di dalam konten digital? Apakah nanti gambar, video, atau yang lainnya itu termasuk konten digital? Nah, nanti kita akan terangkan juga. Nah, yang ketiga, Anda nanti juga akan mengidentifikasi. Saya akan berikan sebuah film pendek berkaitan dengan konten digital. Konten digital yang akan kita pakai nanti adalah sebuah film. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam konten digital itu nanti akan saya berikan. Contohnya, mengapa kok film ini menarik? Nah, kita akan analisis bersama. Begitu ya. Jadi, hari ini sungguh kita akan mulai pembelajaran dengan mengenal dulu namanya konten digital. Nah, Pak Kris akan kasih lihat film pendeknya kayak apa. Ya, film pendeknya kayak apa. Kita akan dengarkan film pendeknya. Main anak baru ya. Boleh kenalan nggak? Aku yang senior. Kamu orang mana? Jauh ya. Ada apa ya? Di rumah ya. Aku cuma mau ngajak
Sudah melihat filmnya? Sudah melihat filmnya? Bisa diceritakan ceritanya gimana tadi? Ada satu anak baru ya. Ada anak satu baru ya. Namanya siapa? Maya. Maya tadi dideketin salah satu temannya. Temannya siapa tadi? Rian. Oke. Nah, film pada ini sebenarnya merupakan salah satu konten digital. Berupa apa? Berupa film. Ada gambar, ada suara. Ada gambar, ada suara. Ini salah satu konten digital. Nah, yang kedua, kalau Anda lihat dari tayangan video tadi, kenapa kok video ini menarik? Kenapa menarik? Ayo, kira-kira kenapa? Bisa dibantu? Kenapa menarik? Oke. Mengajarkan kita untuk tidak membuli satu sama lain di dunia maya maupun di dunia nyata. Oke, betul sekali. Kita di sini diminta untuk tidak membuli orang lain, tidak membuli orang lain, gitu ya. Kenapa? Pesan yang diberikan adalah kita dilarang untuk membuli orang lain. Jadi nggak boleh membuli. Ya, pesan yang kedua yang bisa Anda gali apa? Bagus tadi. Pendapat salah satu teman Anda bagus. Kita tidak boleh membuli orang lain, oke? Kenalan kayak gimana? Beda jenis itu nggak usah kayak gitu. Oke, keamanan ya. Kalau kita mau kenalan, itu hati-hati, tidak harus segera di-approve kan gitu ya. Nggak selalu langsung di-approve. Oke, yang lain. Misalnya minta lagi Kalau kita sedang dibully, kita boleh minta bantuan orang lain. Begitu ya. Kita lanjut. Tadi ada nilai-nilai yang bagus. Ada nilai-nilai yang bagus. Bahwa ternyata yang namanya bullying itu tidak baik. Pesan yang kita berikan adalah bullying itu tidak baik. Bullying itu bisa terjadi di media sosial kan? Betul nggak? Betul. Jadi bullying itu tidak harus secara fisik, tetapi bullying bisa jadi terjadi di mana-mana. Ini contohnya tadi. Bapak ibu gurunya sepakat mendekati Rian, mendekati teman barunya tadi. Sehingga sungguh gurunya akan mengantisipasi secara baik ketika terjadi proses bullying di sekolah. Begitu ya? Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan berikutnya yang akan saya berikan kepada kalian. Yang kedua, kita tadi lihat kira-kira dampak yang dirasakan oleh korban bullying itu apa? Kira-kira kalau menurut pendapat Anda, oke? Bisa jadi kurang fokus belajar. Yang lain? Trauma, ada trauma, betul sekali. Jadi bullying itu bisa membuat orang trauma. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Tadi ada pertama mengganggu belajar, yang kedua trauma. Yang bisa Anda rasakan apa kalau kena bullying? Bisa jadi mengurung diri. Kira-kira mengurung diri mungkin nggak? Mungkin. Kemudian juga pasti dari si perasaan sedih pasti ya. Sedih, kecewa, marah dan lain-lain. Nah, ini adalah kira-kira proses-proses
film yang tadi Anda lihat. Beberapa nilai-nilai hal yang baik, yang buruk tentunya menjadi catatan kita semua bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan di sekolah, tidak boleh. Di luar boleh nggak Pak? Ya tidak boleh. Dimanapun berada, bullying tidak boleh dilakukan. Itu pesan moral yang terjadi. Nah hari ini kita akan coba untuk menggunakan beberapa perangkat. Pak Kris menyiapkan beberapa perangkat. Yang pertama, kita akan melihat, Anda nanti browsing di media YouTube atau di konten-konten YouTube. Anda cari konten-konten apa yang menarik buat kamu. Kemudian setelah itu Anda ceritakan kenapa menarik. Sekali lagi ya, tugasnya hanya satu. Coba Anda cari di YouTube konten apa yang menarik di dalam proses Anda melihat. Misalnya ada anak, oh saya senangnya horor. Kenapa Anda tertarik dengan horor? Menariknya gimana? Begitu ya? Silakan Anda berproses, Anda coba masuk ke browser, cari YouTube, kemudian nanti kita ceritakan apa yang menarik menurut pendapatmu. Silakan mulai bekerja. Oke? Buka. Iya, nonton. Iya, nonton. Anda cari, kira-kira cari. Yang kira-kira menarik. Apa yang menarik di dalam pandanganmu? Kalau ada film, silakan. Apa yang menarik? Kenapa menarik? Yuk, silakan. Anda boleh eksplorasi. Anda boleh silakan. Apa sih yang menarik? Ada yang suka kuliner. Kenapa kok menarik? Nah, bisa menggugah merasa lapar katanya. Silakan cari konten. Kira-kira apa yang menarik? Mengapa menarik? Silakan kita analisis. Kenapa? Yang kira-kira bagus, apakah pembelajaran atau apa? Yang menarik aja buat kamu. Kira-kira apa? Sudah menemukan salah satu video? Sudah? Udah, ini bukan dari semua kayak lucu. Ya, video lucu boleh. Anda juga boleh mengungkap video lucu. Bukan suara kamu. Pakai suara apa? Dianalisis. Kenapa lucu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kok gak punya suara sih? Gak ada suaranya ya. Lihat.
Saya mau nanya ini, secara berurutan dari ujung, kamu tadi mengambil contoh video yang paling menarik hatimu, judulnya apa atau apa kontennya? Entah kayak berpetualang di alam gitu. Tentang petualangan di alam. Oke, next. Tentang apa? Tentang diganggu di dunia. Oke. Next, berikutnya. Tentang apa? Tentang? Oke, listen to me ya, dengarkan saya. Oke, ini bagaimana cara kapal selam mengeluarkan nuklir. kapal selam mengeluarkan nuklir. Oke, good. Ini magic trick. Ini Menarik banget ya. oh melawan tanpa tangan gitu ya. Oke, yang di sini tentang apa? Apa? Ini mengajarkan Oh, merah putih bandel off. Oke, ini tentang kuliner. Ya, tentang masak. Oke, ini makanan juga. Oke, mukbang. Oke, mukbang. Kalau ini kuliner juga. Baik, teman-teman. Ternyata setiap anak punya perasaan berbeda menariknya. Yang Anda lihat tadi adalah salah satu jenis konten digital. Berupa film kan? Konten digital berupa film. Nah, kenapa sekarang anak saya kok menarik? Kenapa kok kamu mengatakan menarik? Coba jelaskan. Kenapa kok menarik? Siapa yang mau angkat tangan? Oke? Karena ini bisa bikin kita jadi lapar. Karena konten ini bisa kita bikin lapar katanya ya, menjadi lapar. Menarik. Oke, yang lain? Yang lain? Cukup ya? Cukup. Oke, berikutnya. Sekarang Anda boleh buka Canva. Boleh buka Canva tanpa login. Baik, semua Canva-nya sudah dibuka. Sudah dibuka belum? Oke. Gak usah pakai login, bisa kan? Ya, bisa kan? Tidak harus login, bisa nggak kira-kira Canva? Enggak. Aku terpaksa harus menggunakan akun om jelek aku. Demi kasih tahu Jeremy. Oke, sudah ya. Nah, sekarang sekali lagi. Hari ini kita akan mencoba. Kalau tadi kita sudah melihat yang film. Salah satu konten digital kita film. Sekarang Pak Kris ingin mengajak kalian bagaimana membuat konten bukan film, tetapi sama, yaitu menarik. Yang menarik. Salah satunya adalah hari ini akan merayakan pesta 17-an Agustus. Nah, Anda buat poster. Buatlah orang lain menarik sehingga orang tertarik untuk merayakan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan, yuk.